Seorang laki-laki berumur 20 tahun yang hidup sebatang kara di kota Jakarta. Dia bertahan hidup dengan berjualan kopi keliling di sekeliling kota Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar, Ki? Alhamdulillah baik. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, Ya. semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Mwah, kiss bye. Mwah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat di Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun niki, Ki? Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya, Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya, Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot, Rek, ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Nggih, Ki, ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen, banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Ki Macan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi. Sekarang yang terbaru, Ki Macan melilitkan kain putih. Ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Ya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Iya.
Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya. Banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet,
usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya buat, saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya, orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental. Mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma. Ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Wah. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media-media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Betul. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada
garam Mahacakra, ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun Daun sirih kering. daun serai kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat, masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang Keluar. di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin, ya Allah. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan, kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian dari apa? Ya, dari maling, ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul.
Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten gigi ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawid mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih.
telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga, doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral, ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah
yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi. Supranatural, jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki, kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya, dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingin aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Leo Jakarta. Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangin saudara kita yang berzodiak Leo di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 20 tahun yang hidup sebatang kara di kota Jakarta. Dia bertahan hidup dengan berjualan kopi keliling di sekeliling kota Jakarta. Ya Allah. Akhirnya saya penasaran dengan kehidupannya. Saya menerawang lebih dalam lagi. Ternyata si Leo Jakarta ini korban dari perceraian orang tuanya. Pada saat dia berumur 3 tahun, ibu bapaknya bercerai dan dia dibawa ke Jakarta. Dia asli Blitar. Dibawa si Leo ini ke Jakarta oleh bapaknya. Oh, bapaknya yang membawa. Dan ibunya pun pergi merantau TKW ke Singapura. Oh. Iya. Setelah merantau di Jakarta
dengan bapaknya. Nggih. Bapaknya mendapatkan istri, Istri. ya. Setelah di umur 15 tahun, Nggih. si Leo ditinggal Ya Allah. oleh bapak dan ibu tirinya dan adik tirinya. Berpura-pura mau nginap tempat keluarga. Ya Allah. Ya. Di umur 15 tahun SMP. Ya Allah. Akhirnya dia percaya kalau itu mau nginap, tapi pakainya banyak. Bawahnya kok banyak. Iya. Tapi dia tetap berpikiran positif. Ternyata pada saat itu Itu ditunggu 2 hari, nggak balik-balik. 3 hari, seminggu tidak pulang-pulang. Ya Stok makanan habis. Ya Allah. Dan dia memberanikan diri untuk berjualan dengan modal sepeda. Ya Allah. Dia berhenti sekolah dan dia yakin dia ditinggal di Jakarta itu. Ya Allah. Dia hidup karena ada temannya, orang tuanya membuka toko sembako. Toko sembako. Jadi temannya itu bilang dengan orang tuanya untuk dimodalin kopi-kopi rencengan. Dan orang tua temannya itu memberikan. Tidak pakai bayar duluan. Jadi seminggu baru setor. Harus setor nggih. Iya, si Leo ini salah satu subscriber yang sudah lama sekali. Dari zaman-zamannya kita penelusuran. Iya. Dia dari awal berdoa ingin bertemu dengan ibunya. Ya, tapi tidak pernah bisa. Akhirnya dia berdoa di kolom komentar Pintu Misteri. Dan yang saya lihat di kolom komentar Pintu Misteri, dia yang membalasnya 200 ke atas. Itu Leo. Ya, dan dia ada profilnya di situ. Dan ternyata terus menerus dan dia tidak pindah kontrakan. Bertujuan untuk apa? Supaya pada saat orang tuanya datang nanti, dia tidak susah dicari. Ya Allah. Dia berjualan tengah malam, sempat dimasuk dengan Satpol PP, tapi dia bilang, "Pak, ini dagangannya, dagangan orang, saya menjualkan." Dia menabung sedikit demi sedikit buat bayar kontrakan, buat makan. Ya. Dia berjuang dari umur 15 tahun sampai sekarang. 15 tahun. Iya. Tapi akhirnya setelah saya melihat penerawangan itu semuanya, saya masuk mimpinya. Pada saat itu dia sedang berumur 3 tahun dan sedang di fase yang mana ibunya berantem dan bapaknya berantem, pukul-pukulan di depan dia. Ternyata memori itu masih melekat sampai sekarang. Setiap dia kangen dengan orang tua, mimpi itu yang masuk. Ya Allah. Sehingga dia takut akan itu semuanya. Dia takut untuk bergaul dengan orang-orang. Dia takut yang nama pacaran, apalagi dia takut. Karena dia minder untuk itu semuanya. Dan ya itu tadi, dia di kontrakan itu benar-benar kontrakannya kecil Mas Jawir. Kecil ya. Ya, jadi cukup untuk tidur sendiri. Cukup untuk tidur sendiri. Ya. Dan akhirnya saya masuk pada saat di mimpinya. Saya hancurkan mimpi-mimpi yang membuat dia trauma. Saya hancurkan. Saya hilangkan semuanya. Dan kembali gelap pada mimpi itu. Saya datang dengan bercahaya putih, dengan berbaju putih. Saya maju. Ih macan, dia meluk. Dia mungkin tahu ya. Saya sering memberitahu kalau misalnya video-video saya kalau meluk saya pasti hampa. Akhirnya dia tersungkur, duduk. Maaf Ki Macan, saya lupa. Dia. Ki Macan, maukah menjadi orang tua saya? Saya mau. Saya mau. Tapi ada orang tua yang saat ini menunggumu, yang sedang mencarimu. Ternyata si ibunya sedang mencari anaknya. Ibunya sudah mengumpulkan uang banyak. Ibunya sudah mempunyai kekuatan tenaga untuk mencari anaknya. Tapi si bapaknya tidak pernah kasih alamat. Nggak pernah kasih alamat Ya. ya. Si ibunya sudah mulai mendapatkan alamat dari si suami, nomor telepon dari suami semuanya. Tapi suaminya tidak pernah memberi tempat tinggalnya, Ya Allah. alamatnya. Padahal nggak diopen itu tinggal. Dan akhirnya saya bilang, doamu sudah baik, ibadahmu sudah baik, puasanya bagus Mas Jawir. Dan doa-doanya itu saja konsisten. Konsisten ya, fokus dan Dan konsisten. akhirnya berjuanglah nak. Berjuang.
Berjuang seperti kau berjuang seperti biasanya. Jangan ada satupun yang hilang. Berjuanglah. Suatu saat saya akan mengatur itu semuanya untuk mempertemukan kamu dengan ibumu. Ya Allah. Ibumu bukan tidak sayang denganmu. Ibumu sedang berjuang di luar negeri, bekerja di sana untuk bekal kamu dan dirinya nantinya. Dan saat ini ibumu sedang berusaha untuk mencari identitas. Lebih bagusnya kamu tidak pindah dari awal, tetap di sana. Tetap bisa. Karena saya yakin saya akan dipertemukan itu semuanya. Oh ya Allah, punya keyakinan nih kayak. Ya, akhirnya ibunya sudah pulang kampung sekarang Mas Jawil. Ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan doang. Dari pulang kampung itu orang tuanya menyuruh orang untuk mencari-cari identitas. Akhirnya si suaminya mau keluar mengeluarkan alamat setelah dia minta uang 15 juta. Ya Allah, tuh lo bapakmu kayak ngono aku kurang ajar. Akhirnya dikasih. Tapi dia minta alamat dulu baru akan saya kasih. Kasih alamatnya. Tapi saya cuma ada identitas ini saja. Kalau dia pindah saya tidak tahu. Uang dikasih langsung diblokir. Ya Allah. Tuh lihat. Akhirnya dari Blitar datang ke Jakarta dengan 3 orang pamannya. Jadi ibunya dikawal 2 orang pamannya dengan ibunya bertiga. Langsung dapat kontrakan itu, dicari tidak ada. Tapi ditanya dulu, ini benar nggak anak ini yang tinggal di sini? Oh benar. Ada nggak bapaknya? Bapaknya sudah lama pergi, udah bertahun-tahun. Terus siapa yang bayar kontrakan ini? Dia sendiri yang bayar. Kerja apa? Kerja kopi keliling. Nangis ibunya, lemes seperti mau pingsan ibunya di sana. Ya Allah anakku katanya. Jadi tapi ditenangkan oleh pamannya. Dan akhirnya dia tanya, biasanya di mana aja Bu? Anak ini biasanya mangkal di sini. Dia diantar oleh itu tetangganya. Tempat udah nggak ada. Satu tempat itu nggak ada. Satu tempat lagi nggak ada. Di tempat di terakhir dia duduk di sini depan sepedanya, dia duduk seperti ini. Menunggu orang buat belanja. Dan tetangganya bilang, itu Bu, Rahmat di sana Bu. Dia nggak mau, tidak berhenti teriak pada saat itu sedang jam 4 sore. Rahmat kata dia. Datanglah. Ya jadi ketahuan si Leo nama. Maaf. Ya maaf. Jadi ibunya lari dengan pakai jilbab, diiringin oleh pamannya. Dipeluk, dia kaget, siapa ibu, ini siapa? Ibu, ini ibu siapa? Ibunya Rahmat. Ya Allah ibu, doa saya terkabul. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kimacan. Dia kaget, Kimacan siapa? Ibunya nggak mendengarkan itu semuanya. Sampai udah peluk ibunya, sudah menangis dengan ibunya, sujud kaki ibunya. Ya Allah. Kuat kau nak ya, kau kuat ya nak, seperti itu. Dari 15 tahun, berapa tahun itu? 15 ke 25 tahun itu dia ditinggal 21 tahun. 6 tahun ditinggal sama bapaknya, berjuang sendirian. Akhirnya setelah dia cium kaki ibunya, dia bersujud kepada Tuhan, berkata terima kasih. Itu sangat harga luar biasa sekali yang saya dapat. Amin. Ya Allah. Ya, sudah mempertemukan si Leo dengan ibunya. Doa-doa yang selama ini yang selalu disampaikan itu. Dan akhirnya dia izin kepada orang tua temannya yang punya sembako, karena kata terima kasih, membeli sembako temannya itu, ibunya membeli sembako temannya untuk dibagikan ke orang-orang. Jadi melakukan pokok sembakonya. Dan juga berterima kasih kepada tetangganya yang pernah memberi makan anak-anaknya pada saat itu. Dan akhirnya pada saat si Leo diajak oleh orang tuanya ke Blitar, dia menangis. Apa yang kamu tangiskan? Kontrakan ini sudah menemani saya pada saat saya sakit sendirian, pada saat kayak kangen dengan orang tua. Nah, itu yang saya tangisi. Tapi saya janji Bu, kalau pada saat nanti saya sukses, saya tidak akan lupa tempat ini.
Dan akhirnya kemarin saya datang lagi Rogo Sukmo ke Leo. Alhamdulillah si Leo di Blitar, di belakang rumahnya ada rumah buatan dari orang tuanya, ada 3 ruko yang dia buat orang tuanya. Orang tuanya membuat buat dia, dibuatkan toko kedai kopi yang besar sekali. Masya Allah. Sebenarnya saya tidak sanggup untuk menangis juga Mas Jawir, tapi kalau saya menangis, Kelar-kelar cerita. saya tidak akan bisa menyelesaikan cerita ini. Jadi pelajaran yang kita dapat Dari Leo dari Jakarta. si Leo yang ada di Jakarta, Orang asli Blitar, je. ya. Ya. Kalau kalian di posisi Leo saat ini, ya, berdoalah. Itulah kunci dari jawabanmu nantinya. Betul. Ya. Jangan membenci bapak, jangan membenci ibu. Biarkan saja. Betul. Ya. Karena suatu saat bapak itu akan mencarimu nantinya. Mencari pengen dirawat. Tapi apalagi lah ya, semuanya rahasia aja Ki ya. Betul. Semoga saja si Leo nanti bisa menjadi yang lebih baik dan bisa menyikapi bagaimana baiknya gitu. Jadi kalau kuotanya sedikit ya Mas Jawir ya, dia tidak mau buka sosial media lainnya. Dia menunggu habis buka puasa untuk menghabisin sisa kuotanya menonton Pintu Misteri. Kadang-kadang sisa kuotanya tuh pas di pertengahan. Dia lari ke temannya minta wifi. Allah, sekarang tuh kan hasil dari sebuah perjuangan, alhamdulillah ya Ki ya. Semuanya pun juga berkat doa-doa untuk si Leonya. Bukannya Tuhan tidak sayang, Tuhan itu pasti sayang gitu ya Ki ya. Pada umatnya, alhamdulillah. Dengan berbagai macam penggemblengan bisa menjadikan si Leo terus bisa memanjatkan doa pada Sang Kuasa kan. Nah, bisa menghargai yang namanya uang kan. Nah, nanti kalau sudah mulai naik, mudah mencari uang, pasti akan lebih bisa menghargai. Betul. Tidak seenaknya dan tidak bisa dan tidak menjadi orang yang sombong. Karena udah digembleng dari awal. Coba kalau seandainya nggak digembleng dari kecil, pasti akan gengsi naik seperti itu. Selalu bersyukur dan berterima kasih pada Sang Pencipta ya Leo. Alhamdulillah. Tapi dia dengan ibunya masih sungkan. Lagi Masih apa ya? Masih canggung. Lagi. Jangan canggung Le ya, ibumu kesana pun juga untuk kamu ya. Semangat sayangi ibumu sebaik mungkin. Ditunjukin ya sama ibunya. Baik, lanjut untuk zodiak terbebas hutang piutang di akhir bulan April 2023. Jadi ibunya tahu juga Pintu Misteri tapi tidak ngeh kalau itu anaknya ada di dalam. Ada di dalam komentar itu ya Allah. Tapi dia jarang nonton YouTube Pintu Misteri. Lebih ke kuliner. Tapi pernah melihat. Pernah nonton Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan lunas hutangnya di akhir bulan April 2023. Apapun hasil dari penerangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Sedang saya membacakan tadi, kencang sekali dia bilang dengan ibunya, "Ya Bu, saya sudah nungguin lama sekali nih Bu, dan akhirnya bisa
di Rogo Sukmo. Saya terus-terusan setiap hari. Jadi dia menceritakan ibunya dengan pada saat menonton saat ini. Karena saya bilang takut sih kok. Ternyata bener kan, wah gitu ya, berarti ya dulu waktu ibunya nonton itu apa toh nangis itu ternyata, nah Mas Jawid mengaku sih, Betul. akhirnya dirasakan sendiri toh, nah JJ. Wow. Ini kata oracle saya menggambarkan seorang laki-laki yang sedang melukis di dalam gua. Artinya angka yang akan keluar di sini adalah 5. Jadi ada 5 zodiak yang akan terbebas dari hutang piutang di akhir bulan April. Siap-siap. Kemungkinan besar itu kalian. Alhamdulillah. Bisa melunasin hutang piutang. Walah, wes ora ojo masalah pendak boleh nangis aku. Ada 5 zodiak nggih. 5 zodiak terbebas hutang piutang. Waduh, di akhir bulan April 2023. Iya, kita lihat zodiak apa saja kah? Sagittarius. Waduh. Aquarius. Cancer. 3 Cancer. Virgo. Kurang 1 Ki. Taurus terakhir. 5 zodiak tersebut mempunyai energi terbesar, kerja keras, pantang menyerah, tetap optimis, sehingga banyak rezeki-rezeki yang datang menghampirinya. Tidak gengsi. Wah, itu betul. 5 zodiak tersebut akan terbebas dari Hutang piutang. Jangan khawatir. Kita lihat melalui kartu oracle bagaimana cara Tuhan akan membantu untuk kalian melunasi hutang piutang. Kita lihat caranya apa. Nah, ini selamat untuk si 5 zodiak ini ya. Asalkan dengan bekerja. Ya. Permasalahan hutang piutang akan terselesaikan kalau kalian bekerja. Kalau kalian merenung di dalam kamar, itu tidak akan ada uang jatuh dari atas ke bawah. Betul. Ya. Wow. Dewi keberuntungan. Tuhan akan melancarkan rezekimu. Alhamdulillah. Dengan cara apapun. Kalian dengan bekerja apapun, Tuhan akan melancarkan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Betul. Dilancarkan rezekinya, ini salah satu caranya dilancarkan rezekinya dengan bekerja keras itu tadi ya. Semangat orek bekerja keras. Kalau kalian misalnya usaha kuliner, ternyata kulinernya kok tamu-tamu tidak berdatang untuk datang ke tempatmu, jangan menunggu, silahkan mencoba trik-trik yang lain. Sosial media, kalau nggak coba jalan sama seperti Leo itu tadi ke alun-alun kayak kemana buat history di WhatsApp ya, langge atau delivery dan lain sebagainya. Buat strategi pasti akan ada hasil dari kerja keras kok ya. Kemudian kenapa malah ya, kita lihat cara Tuhan seperti apa lagi kah yang akan melunasi hutang piutang 5 zodiak tersebut. Wow, pasang surut artinya akan dilancarkan usahamu. Lancar usaha, rezeki akan didatangkan. Nah, sekarang usahanya akan diberikan kemudahan gitu ya Ki yo. Ya alhamdulillah kira. Kemudian biasanya kalau pabrik tahu mesinnya nggak mati. No kui ya. Beroperasional dengan baik. Di sini ada seekor elang yang sedang menghampirin laki-laki. Dilancarkan pekerjaannya. Pekerjaanmu apapun aja, itu dia akan dilancarkan oleh Tuhan. Tapi ingat pesan saya ya, pekerjaan kalian akan lancar apabila kalian membantu pekerjaan orang lain, mempermudah pekerjaan orang lain, itu akan jauh lebih lancar. Ya, jangan mempersulit pekerjaan orang. Kulore ya, dengerin ini, kalau mau pekerjaan kamu lancar, mencobalah atau belajarlah. Apabila ada orang lain yang bekerja, kamu jangan mempersulit pekerjaan orang tersebut.
berbuat bagaimana agar pekerjaan orang lain itu pun juga lebih mudah. Agar apa? Agar pekerjaan kamu sendiri pun juga akan diberi kemudahan. Iya. Nah, kenapa balik Ki? Wow, rilis. Tuhan akan mempermudah urusanmu. Urusan yang selama ini terpending, membuat permasalahan sehingga rezeki kalian dan pikiran kalian mumet, akan diselesaikan urusannya. Urusan jual beli tanah, jual beli rumah yang selama ini kalian tunggu-tunggu, itu akan dilancarkan. Lancar. Pokoknya segala urusan akan terselesaikan. Alhamdulillah. Urusan kalian peminjaman dana dari bank seperti itu, ACC juga. Gitu ya Ki ya. Waduh, pokoknya ada kemudahan. Tanah yang lama nggak kejual, properti yang nggak kejual, ternyata ada kemudahan. Tuhan memberikan kemudahan untuk pembelinya. Betul. Bahkan pinjaman ACC bank nggak ACC, wah ada kemudahan. Ya, betul. Jadi karena blacklist namanya ya. Sebelumnya di blacklist. Ya, di blacklist karena ada tunggakan yang belum dibayar. Sebelum- Tuhan akan mempermudah itu semua. Waduh, mata dia Ki ya. Ya. Waduh. Kita lihat lagi. Kenapa Male? Wow, wake up tsunami. Yang mana di sini artinya dari alam semesta akan dipertemukan orang-orang baru yang mempunyai hati malaikat yang akan membantu untuk melunasi hutang piutangmu. Tapi ingat, kalau orang datang seperti ini, berilah kepercayaan dan tanggung jawab. Ya, itu modal kalian. Modal kepercayaan Ini yang untuk terakhir. khianati orang Ya, yang baik kayak jangan begini. dimanfaati. Langkin iku leres ya, Ya. ingat ya. Menjaga kepercayaan itu susah. Betul. Apalagi sudah ada orang yang mau baik kok nggak mau jaga kepercayaannya, nanti Tuhan tidak percaya lagi sama kamu. Betul. Nanti yang dikirim si setan-setan lagi. Ya, Ki, ya. Karena dikirim malaikat, kamunya nggak menjaganya. Iya. Kenapa balik Ki? Itu cukup. Cukup Ki. Ya. Waduh, Jadi alhamdulillah. ada orang-orang baru, orang-orang baik yang akan peduli dengan kamu. Betul. Ya, sehingga membantu kamu untuk membayar hutang piutang. Alhamdulillah, ngaten ya Ki ya. Amin amin ya robbal alamin. Macam juga melok seneng. Lek misale yang punya hutang di tanggal-tanggal ini cepat lunas biar hati pikiran tenang, ibadah juga enak. Ngoten ya Ki ya. Tapi aja lali nazare. Nanti kalian nazar hutang lunas mau ibadah yang baik ternyata nggak ibadah-ibadah. Betul. Baik gitu. Matur nambah nuwun Ya. kalau sudah niki Ki Macan, mau tambahan Ki? Ya. Untuk tambahan ya seperti biasa ya. Kalung jaga Jaga dita sudah bisa diorder. Tapi untuk periode pertama sudah sold out. Sold out. Tinggal periode kedua, tinggal saya ritualkan, saya doa-doakan dengan doa terbaik saya baru bisa diorder. Betul, Ya. betul. Kalung jaga dita ini bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongi oleh orang lain, dari orang-orang terdekat, rekan kerja, Kan kerja. rekan bisnis, teman, pasangan, pacar, saudara-saudara. Ya. Kalau kalian sering korban dari dibohongi atau ditipu, ya jangan khawatir. Kalung jaga dita, ya Ini bisa bisa menangkalnya. membantu. Ya. Jadi setiap orang yang ingin berbohong kepada kalian, dia akan segan, takut dan tidak enakan. Itulah tanda-tandanya nanti. Kalung jaga dita juga bisa mengikis rasa ketakutan, kecemasan, panik dan was-was, Betul. sehingga jauh lebih tenang dan jauh lebih percaya diri. Amin. Ya, kalung jaga dita juga bisa melindungi aura tubuh kalian dari serangan penyakit dan juga serangan astral. Betul. Ya, karena batu yang saya buat dari kalung jaga dita itu batu alam. Alam. Apabila energi dalam tubuh kalian itu sedang di titik aura positif, Wah, ya, iya. di titik rendahnya ya, batu itu akan berubah menjadi pucat, hijau pucat, nyaris putih. Tapi kalau di badan kalian sedang bagus-bagusnya aura, batu tersebut akan berubah menjadi warna hijau pekat. Pekat. Dari situ kalian bisa menandakan tubuh kalian. Ya, orang yang memakai kalung jaga dita akan mempunyai pancaran pesona dari wajahnya. Orang melihat kalian jauh lebih awet muda. Inner beauty keluar, berkarisma, berwibawa. Saya buat untuk wanita dan laki-laki. Ya, ada bedanya lah wanita dan Dan laki-laki. laki-laki, betul. Ya, dan juga kalung jaga dita ini sudah saya lengkapin dengan Minyak minyak gaharu. gaharu yang bisa kalian teteskan sedikit saja.
Ya. Setiap malam hari Ya. kelahiran. Persyaratan untuk mendapatkan kalung Jagadita itu cukup nama lengkap kalian, golongan darah kalian, dan kalian anak keberapa. Betul. Tapi tetap, semua media-media yang saya buat ini tidak semua orang bisa memesannya. Memesan. Ya, beda seperti spiritual di luar sana. Asalkan kalian punya uang, kalian bisa beli. Tapi di sini saya tidak. Ya, saya harus milih orang mana saja yang cocok dan pantas untuk Dibantu. mendapatkannya dan bisa pantas kita bantu untuk ke tingkat yang lebih baik lagi. Amin. Ya, jadi mohon maaf sekali untuk admin 1 dan admin 2 itulah cerminan dari diri kalian. Ya. Gitu ya Ki ya. Nah itu tadi, jadi tidak semua bisa memiliki media-medianya Ki Macan ya. Uang memang bisa membeli sesuatu, tapi jika kalian ingin memiliki medianya Ki Macan, uang tidak semuanya berpengaruh. Karena selain uang, admin 1, admin 2 akan melihat energi kalian lolos atau tidak memiliki medianya Ki Macan. Karena medianya Ki Macan ini bukan pemikat, bukan penakluk, bukan penglaris. Jurit yang berada di media-medianya Ki Macan ini adalah jurit-jurit pilihan dan bukan jimat. Kalau jimat ya, yang dari Mbah Dukun kemarin yang nawarin jimat, itu diisi dengan astral-astral yang positifnya itu dipertanyakan. Kalau seandainya positif, pasti jimat itu tidak akan mengajarkan sesuatu yang ke arah kebaikan. Betul. Namun beda, medianya Ki Macan akan mengajarkan, memberikan intuisi hati dan pikiran untuk apa? Doa, Betul. ibadah, berpikiran positif. Betul. Nah, kalau ada yang negatif-negatif akan jadi males. Iya. Ngoten ya Ki ya. Karena kenapa? Order medianya Ki Macan wajib dan harus diisi dengan doa-doa terbaik, ibadah-ibadah terbaik kalian sesuai dengan ajaran agama. Iya. Kalau kalian tidak beragama ya ojo order. Karena syaratnya itu doa dan ibadah. Lah kowe nggak beragama. Sana orderone satanik tak ngene mana itu sekte-sekte sana ya Iya. Ki ya. Dan selamat alhamdulillah beberapa yang sudah di sekte nonton Pintu Misteri sudah mulai kendor keluar. Nah, ya Ki. Betul. Alhamdulillah. Mas Jabir ingatkan, yang terpengaruh oleh sekte, ayolah sadar ya. Walaupun Tuhan tidak menyampaikan sesuatu secara lisan, Betul. tetapi Tuhan memberikan petunjuk itu melalui alam semesta loh, Rek. Betul. Sekeliling kalian. Nah, kita juga harus sadar diri, kita itu siapa? Betul. Kok minta Tuhan datang langsung dan ngomong sama kita? Ya nggak bakalan. Kita itu manusia kotor. Yuki ya. Pinter ya. Langge kok minta Tuhan mendatangi dan ngomong langsung sama yang sekte-sekte, nggak bakalan. Iya, betul. Kalian nyembah Tuhan, Tuhan pun nggak diem saja. Kalian nggak nyembah Tuhan, Tuhan pun juga nggak rugi. Yang rugi apa? Kamu sendiri. Betul. Ayo Mas Jawir ingatkan ya, Tuhan nih loh, energi Tuhan ada di hati. Betul. Kau rasakan hati kamu, Iya. kamu pasti akan merasakan keberadaan Tuhan. Betul. Di sekte nggak diajarin kan? Wes buruan keluar daripada nanti kamu ditumbal ngono ya. Iya. Matur nuwun Ki Macan. sama-sama. Sudah ya Rek ya. Kalau ingin order media-medianya Ki Macan, silakan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Jaga energi. Nggih. Kalau gitu, mari kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kakak-kakak yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tahun 2023 niki. Semoga di Ramadan tahun 2023 kakak-kakak semuanya diberikan keikhlasan, kesabaran, kekuatan agar bisa mendapatkan berkah dan rahmat Ramadan. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga bisa dipertemukan kembali untuk Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ngoten ya Ki ya. Dan jangan lupa doakan selalu negara tercinta kita NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada Ya. pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuanmu. Nah, ngoten ya Ki Ya. ya. Berarti sebenarnya Tuhan itu maha baik ya Ki ya. Cuman manusianya aja ojo manja.
Orang kok manja. Masalah itu udah ditakar. Asalkan kita bisa lolos, kita langsung naik upgrade. Iya. Lah misalnya dicoba begitu kamu aja udah manja-manja, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Loh, kapan kamu mau naik tingkatan? Jadi justru Tuhan menunjuk orang-orang yang tidak mampu atas ujiannya itu. Itulah Tuhan mengetahui dia di batas mana. Biasanya orang-orang yang seperti itu gampang sekali dimasukin oleh makhluk-makhluk astral. Seperti kemarin penggandaan uang. Nah, kue Seperti kemarin masuk sekte karena dibiayain oleh sekte kehidupannya. Jadi dia merasa Tuhan itu adalah mereka. Tapi di balik itu semuanya ada karma yang sedang menanti membawa tongkat untuk menombak kalian. Nah, dengerin. Padahal Pesan sedikit ini. lagi. Nah, gimana? Asalkan dia percaya dengan pada Tuhan. Akan kemampuannya atas kelebihannya, ya. Dia akan jauh lebih sukses daripada dia menyembah yang namanya setan atau si iblis. Jangan lo yo Reyo, iblis sama setan aja dia nyembahnya ke Tuhan. Kok iso kalian pengikutnya malah nyembah si iblis. Yo kebalik, ndak usah kayak gitu ya, jangan mau disesatkan. Mohon maaf Mbah Iblis. Kan Mas Jawir bener, kita CS wae lah ya. Baik, matur nembah nuwun Ki Macan. Nah, Mas Jawir juga terharu untuk si Leo, dia lolos ya Ki ya. Padahal masa-masa rawannya itu di umur-umur sekian, tapi menjadikan si Leo digencet sekian, demikian jualan yang kayak begitu tetap tidak membenci ibunya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. paling beruntung di bulan Februari. Wow, waterfall. Water flow. Air, yang mana air ini melambangkan 5. Oh, 5. Rezeki yang tak pernah terputus. Yang didapatkan keberuntungan oleh zodiak. Ya, energi pertama Leo. Leo. Selamat Mereka mempunyai energi terbesar. Leo di bulan Februari tertinggi. Tertingginya si Leo.